ucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya nggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima nggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Surya Ciptanya mana? Ada. Ada sudah datanya sudah masuk ke ibu? Berapa yang sudah masuk? Ya? Enggak Bu, kasih mic aja. Jangan bohongan sama saya. Adanya aja. Gimana Pak? Ya, ini kan tadi Kadisdik udah cerita nih. Hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans, ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar di Klik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses Pak, karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses, jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kebutuhan Ibu berapa? Kemarin terakhir memang 4.500. Kemarin itu kebutuhan sampai 2026. Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Kan biar matching. Saya kan gubernur recheck, bukan gubernur laporan. SMK kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siapa? Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500. Yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi. Lulus Trainingnya di mana? di sekolah. Di sekolah, Lulusnya di kata workshop. siapa? Kata sekolah dan kata LSP. Lembaga Terus? sertifikasi. Datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Di input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke nyari gawe itu Pak. Butuh waktu Gitu. berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke, Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke nyari gawe. oke, saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau nih susah-susah amat. Data yang dari Bapak itu kan tinggal dikasihin aja, datanya dipindahin. Input masing-masing itu 1 jam itu 10 orang Pak. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu, Pak. Di verifikasinya. Bapak kan punya data. Ya. 4.500 Ya. orang. Ya datanya tinggal dikasihin aja. Harus Kan tinggal Harus. dikasihin flash disknya. harus input masing-masing Pak. Mencari. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini. Ini kan cara berpikir saya tuh sederhana. BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi. Assessment.
Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata gablek duit. Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kunaon jadi kudu lieur muter. Kan datanya udah ada. Ada. Ya kasihin ke BYD sekarang. Kunaon jadi kudu ngadagon aplikasi. Kan ini begini nih. Nih, kalau bahasa sederhana saya mau orang kampung aing mah teh nyaho terus siga dokter aing lieur. Nah, ya, gini. BYD butuh 6.000. Nih saya disdik sudah 4.500. Nih, 4.500 orang. Oleh BYD nanti tinggal dipanggil kan di 4.500 geus aya alamatna iroh enggeus. Kan sudah ada alamatnya kan? Sudah ada nomor handphonenya kan? Ya tinggal dipanggil, nanti BYD tinggal manggil ke nomor handphone tersebut, ke alamat tersebut untuk datang mengikuti seleksi. Hah? Pak Sekda, ya berpikir bener tuh. Bener tuh. Sok ayo mana datana? Mana? Bawa ka datana. Bikin ayeuna langsung ke BYD, ayeuna teh guruna serah terima. Nih, data hasil pelatihan BYD. Cek kitu iroh sia teh. Datang ka dieu teh lain nek lalajuri nu purnama aing mah boga laguna lain. Saya tuh semangat kesini itu bukan ingin lihat tarian dan kayak berang aya unggal minggu gi muter. Saya semangat kesini itu ada 4.500 lulusan. Pikiran saya hari ini sudah diserahin. Celak lain seremonial di lagu deui lain. Ini. Ini jam kerja nih bukan jam. Ya, bener tuh ya teh teh. Mantak nih tadi baeud wae urang teh. Dibere lagu Prabu Siliwangi teh ceurik da lain waktu nah lain. Ieu mah Prabu Siliwangi na waktuna gawe. Ya berang itu kudu inget lihat situasi. Kecuali kalau lagi safari cinta, bertemu masyarakat keliling di mana-mana karek. Eta mah acarana seni, estetika. Ieu mah gawe. Hai boro minta datana ka dieu. Hah? Kumaha? Hak bawa ka dieu. Aing mah keprok. Itulah. Di kamari daripada mikiran yang upacara, mending dibikin datana langsung gancang anggus meureun. Nah, saya bekerja begini, mohon maaf ya, tanya ke manajemen BYD, ke manajemen Surya Cipta, memang saya gitu ya Bu ya. Pak, belum ada akses tol. Kita sekarang berangkat ke kementerian. 5 menit keluar akses tolnya. Pak, ini masih ada yang pengen mahal harganya sawahnya. Kadia kumpulkan ku aing dipencetan ranana. Sekarang kita masih ada masalah satu lagi, saya terus Bu. Saya lobby ke sana ke sini, saya terus Bu. Insya Allah berhasil Bu. Insya Allah saya selalu meyakini. Jadi apa yang lahir Surya Cipta, lahir industri BYD tidak ujug-ujug Pak, tidak. Itu hasil kerja keras, koordinasi gubernur yang nggak ada Pak, gubernur bawa map. Jam 7:30 saya di kantor menteri. Pak Dedi ngapain di sini? Tol selesai 5 menit ya. Ya. Begitu. Ini saatnya jemput bola kita. Nggak ada, makanya saya berprinsip ketika menurun anggaran, maka penggunaan kantor harus diturunkan. Sekarang tuh tidak penting lagi ada kantor bagus-bagus hebat-hebat, nggak penting. Gawe lagi cukup make iya. Nggak usah lah. Bener nggak Pak Sekda? Pak Sekda setiap hari memproduksi surat kan? Pernah nggak rapat dulu? Nggak pernah. Subuh-subuh telepon, isukan keluarkan surat iya. Aina iya, isukan iya, aina iya. Terus telat ya saeutik baeudan ku aing.
Nah, maksud saya kinerja seperti ini harus segera diterjemahkan oleh seluruh aparat birokrasi di Jawa Barat agar produktivitasnya